Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau mendemokan hasil pembuatan program aplikasi untuk mata kuliah sistem pakar, yaitu pembuatan program aplikasi untuk diagnosa penyakit TBC. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Juanda Disasmita dengan NIM 20.12.1468. Kemudian selanjutnya anggota kelompok saya silakan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Caraka Bayu Pamungkas dengan NIM 20121463. Perkenalkan, nama saya Firdana dengan NIM 20121460. Perkenalkan, nama saya Irfan Hazilwan Adifa dengan NIM 20121448. Perkenalkan, nama saya Ahmad Renardi Pradana dengan NIM 21222438. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu halaman utama atau home dari program yang kami buat, yaitu yang pertama akan berisi seperti banner atau gambar terkait kesehatan. Kemudian akan ada keterangan terkait penyakit TBC. Kemudian seperti saran-saran atau solusi seperti kayak menjaga lingkungan hidup, pola hidup, dan pemeriksaan ke dokter. Kemudian juga untuk bagian user ini tidak perlu login atau tidak perlu mendaftar karena user bisa langsung konsultasi. Itu bagian konsultasi seperti ini. User hanya tinggal menginputkan nama, kemudian memilih gejala apa saja yang dia alami. Seperti misalkan user mengalami badan lemas dan bila mengenai tulang maka terjadi gejala seperti infeksi tulang. Lalu submit, maka akan muncul halaman hasil konsultasi, yaitu yang berisi gejala yang dipilih, kemudian nama-nama penyakit TBC, dan di bawahnya ada hasil diagnosa. Di sini terdiagnosa penyakit TBC tulang, dan diminta untuk segera lakukan konsultasi lebih lanjut kepada dokter spesialis penyakit dalam. Ini bisa dicetak juga. Cetaknya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya ini halaman login. Dan ini adalah dashboard utama dari tampilan admin. Oke, untuk di sini tidak ada informasi yang penting. Kemudian untuk bagian penyakit akan dijelaskan oleh saudara Renaldi. Oke, waktu dan 4 saya persilakan. Ayo, Bang Rey. Cek. Yo, masuk. Mungkin untuk di halaman penyakit di sini ada tabel kode nama penyakit dan keterangan. Nah, untuk fiturnya sendiri di sini di halaman penyakit di sini ada fitur tambah penyakit. Nah, di sini admin bisa menambahkan penyakit yang akan diinputkan ke tabel penyakit dan keterangan penyakit. Nah, untuk keterangan ini biasanya diisikan oleh deskripsi penyakit yang sudah diinputkan di kolom nama penyakit tadi. Mungkin bisa dicoba simpan. Nah, untuk setelah diinputkan pada fitur tambah penyakit tadi akan keluar di tabel P08 bawah sendiri, yaitu tuberkulosis paru-paru
dengan keterangan contoh yang sudah diinputkan tadi. Nah, di sini pada tabel ini bisa untuk mengedit dan menghapus tabel yang sudah diinputkan di fitur tambah penyakit tadi. Coba dihapus. Nah, itu tadi adalah demo untuk bagian halaman penyakit. Mungkin selanjutnya bisa berlanjut ke bagian halaman gejala. Untuk halaman gejala akan dijelaskan oleh Saudara Caraka. Di halaman gejala ini ada fitur untuk tambah dan coba ditambah, Mas. Di sini kita bisa menambah nama-nama gejala. Dan kemudian simpan. Kemudian data tersimpan di kode G17. Lalu ada fitur mengedit juga dan menghapus. Ini halaman untuk mengedit. Coba disimpan. Ada fitur search juga atau cari. Kemudian ada fitur hapus. Setelah data terhapus maka kode G17 tadi hilang. Lalu selanjutnya di halaman aturan, Mas. Ya, untuk halaman aturan sendiri hampir sama dari halaman penyakit dan gejala. Di sini ada fitur tambah, digunakan untuk menambah diagnosa dari gejala yang ada. Diagnosa diambil dari tabel penyakit dan kemudian gejala diambil dari tabel gejala. Di sini juga kita dapat melakukan pengeditan dari aturan dan juga melakukan penghapusan. Kemudian ada juga sama yaitu fitur search. Di sini kita bisa mencari aturan-aturan yang ada yang sudah ditambahkan. Mungkin berdasarkan dari gejala seperti dahak bercampur darah. Ya, begitu dari halaman aturan, kemudian akan dilanjutkan ke halaman konsultasi. Oke, untuk halaman konsultasi akan dijelaskan oleh Saudara Irfanda. Untuk halaman konsultasi seperti yang dijelaskan oleh Mas Juanda tadi, yang pertama itu mengisi identitas nama. Selanjutnya pasien bisa memilih gejala yang sedang dialami seperti batuk terus-menerus hingga dahak bercampur darah, sesak nafas, dan badan lemah. Lalu pasien bisa mensubmit data, maka data gejala akan keluar di halaman tersebut. Selanjutnya hasil diagnosa berdasarkan gejala yang dialami, kemungkinan penyakit yaitu TBC paru-paru. Lalu segera lakukan konsultasi lebih lanjut pada dokter spesialis penyakit dalam. Dan konsultasi bisa dicetak seperti tadi. Ya, seperti itu untuk halaman konsultasi.
Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Juanda. Baiklah, demikianlah demo program yang berhasil kami buat dari kelompok kami sendiri terkait diagnosa penyakit TBC atau tuberkulosis. Mungkin aplikasi ini masih belum benar-benar jadi, masih ada kekurangan karena kurangnya informasi juga terkait informasi pembuatan programnya, karena kami hanya mengandalkan berdasarkan contoh-contoh ataupun terkait cara membuat aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit yang ada di internet. Sehingga mungkin untuk selanjutnya perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Baiklah, apabila ada kekurangan dari penjelasan terkait demo program dari kelompok kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.